Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum berdoa, kasih rapi dulu meja-mejanya. Jangan berantakan. Tadi yang sudah ajarin terus menyimpan, makanya sudah habis belajar dan disimpan. Sekarang pelajaran apa? Disiapkan bukunya begitu. Oke, sudah semua siap? Sudah. Nah, oke Lila, ini doa teman-teman. Ayo di sini. Perhatikan yang lain. Perhatian. Allahu Akbar. Sikap berdoa sangat di atas kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ya rabbal alamin. Baik, berdiri semua. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta tanah air kita. Menyanyikan lagu sampai boleh sama-sama. 1, 2, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua, ada yang sakit? Tidak. Oke, Bapak akan mengaji ketua kelas. Tidak, siapa yang tidak hadir hari ini? Nak? Hadir semua. Hadir semua, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, aku ingin bertanya tentang materi yang telah kita lakukan minggu lalu. Tentang apa materi kita minggu lalu? Hadis, kewajiban. Oke, ini sebagai personal. Mengapa sih kita harus sholat? Karena itu kewajiban bagi umat muslim. Nah, itu adalah kewajiban. Oke, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam ada berapa? Iya. Satu apa? Satu, Subuh. dua, Isya. tiga, maghrib, zuhur, asar. Jadi ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isya berapa rakaat? 4. Maghrib, Tiga. subuh. Nah, itu materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah, yaitu ada 5 sholat semalam seperti yang kalian sebutkan tadi. Kemudian apa kita harus sholat, dan itu wajib bagi kita sebagai sholat muslim. Jadi kalau kita mengaku diri kita orang Islam, maka kita harus sholat. Karena sholat itu adalah bentuk penyembahan seorang apa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Dan sekarang kita akan belajar masih berkaitan dengan sholat. Kalau minggu lalu kewajiban sholat, sekarang adalah keutamaan sholat berjamaah. Apa di sini yang sudah pernah menjalankan sholat berjamaah? Siapa? Nah, Nadifah sholat berjamaahnya di mana? Masjid apa namanya? Masjidnya? Nurul Islam. Nah, anak tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang hadis keutamaan sholat Berjamaah. Mengapa sih kita harus belajar tentang sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu penting bagi kita. Kenapa? Karena sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu pahalanya berbeda. Kemudian sholat berjamaah kalian dapat bertemu dengan teman-teman. Lalu bertemu teman-teman menyapa. Nah, itu namanya menyambung silaturahmi. Kemudian kalian bisa berlaku disiplin. Bagaimana bisa berlaku disiplin ya? Pas dengar ada kalau sudah siap pergi ke masjid. Bedanya di mana sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Berjamaah pahalanya berapa? Oh, siapa yang tahu sholat berjamaah? Belum tahu? Ya sudah, nanti berdua akan jelaskan terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Itulah mengapa kalian penting harus bersemangat untuk mempelajari
sholat berjamaah. Sekarang kita tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, mulai. Peserta ini dapat menyebutkan syarat sholat berjamaah. Peserta ini. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi, kalau kita belajar tentang keutamaan sholat berjamaah, maka inilah yang harus kita pahami bersama sehingga anda akan paham tentang apa itu sholat berjamaah. Keutamaannya. Nah, baik anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang materi kali ini, Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran. Jadi kalian simak, perhatikan, dengarkan baik-baik, tidak ada yang bercakap-cakap, supaya apa? Supaya kalian dapat menyimak baik materi yang ada di dalam video pembelajaran. Bisa? Bisa. Oke, Bapak akan tampilkan videonya. Kalian duduk, tenang, perhatikan. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama. Salah satu dari mereka menjadi imam. Oke, itulah materi yang Pak Guru tampilkan dalam bentuk video. Sudah jelas kamu tadi? Nah, kalau belum ada lagi. Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok untuk mengerjakan tugas berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Jadi apa yang bagi 4 kelompok? Kelompok pertama menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Kelompok kedua yaitu menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Kelompok ketiga yaitu menjelaskan tentang apa syarat sah sholat berjamaah, dan yang terakhir kelompok 4 membacakan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Anak baik-baik. Jadi nanti kerjanya adalah dikerja secara berkelompok. Tadi kelompoknya Pak Guru sudah bagi. Kemudian jika ada sesuatu yang kalian tidak pahami, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru. Kemudian setelah kalian mengerjakan tugasnya tadi, kalian maju satu persatu tiap kelompok, dan kelompok lain boleh bertanya. Dan kelompok yang membacakan siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Bisa belum? Bisa. Nah, ini Pak Guru akan membagikan, selain tadi ada video, ini ada materi yang Pak Guru bagikan. Begitu juga dengan lembar kerja tugas kalian. Oleh kerjaan tugas hari ini, Pak Guru akan berikan waktu selama 30 menit. Ayo mulai kerja. Oke, waktunya selesai. Sudah semua? Sudah. Nomor satu, nomor dua, tiga, empat. Oke, baik. Sekarang yang mau maju siapa dulu? Jangan kelompok 1 terus. Kalau kelompok 1 yang lain yang sudah siap, siapa lagi? Selain kelompok 1. Angkat tangan. Oke, kelompok berapa Adam? Oke, kelompok 2 Adam sama Ryan. Maju ke depan, bacakan hasil kerja kalian. Ayo, maju ke depan. Oke, ayo. Baik, perhatikan. Ya, kelompok 2 akan bacakan hasil tugas yang lain. Perhatikan baik-baik. Ayo, baik. Syarat seorang imam: balik belakang, fasih dalam membaca Al-Quran, menepati posisi depan makmum. Oke, tepuk tangan kelompok 2 yang berat mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan semua. Nah, sekarang kita dulu, masih di depan. Kira-kira siapa yang mau bertanya tentang tugasnya kelompok 2? Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nadi. Apa itu balik? Ayo, ada balik itu apa? Oke, balik itu adalah maksudnya sudah dewasa. Dewasa bagaimana? Dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Selain itu juga balik itu bisa ditandai. Nah, nanti kalau kalian sudah kelas SMP, kalau dapat materinya tentang balik. Kalau balik perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki itu sudah mimpi basah. Nah, kalau berpantau nanti di SMP baru Pak Guru agama Islam akan menjelaskan tentang balik. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Nah, perhatikan. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan berakal? Apa yang dimaksud dengan berakal? Ayo. dalam keadaan mabuk, Tidak dalam keadaan mabuk, apa lagi? tidak dalam keadaan gila. Ya, jadi berakal itu betul, ayo kan? Betul. Ayo, semangat. Jadi berakal itu tidak dalam keadaan mabuk. Mabuk biasa orang minuman keras kalau mabuk. Jadi itu dinamakan tidak berakal. Kalau tidak sadar, karena tidak bisa membedakan yang baik dengan salah. Kemudian yang kedua tidak gila. Jadi orang yang gila itu tidak dikenai kewajiban sholat. Kenapa? Karena dia gila, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pasti nanti gerakannya pasti nggak sembarang bacanya, dan bisa jadi kalau orang gila masuk masjid sholat pasti mengganggu ya. Karena itu tidak diwajibkan. Oke guys, terima kasih nomor 2, silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Nah, itulah tadi hasil kerja kelompok kalian. Kalian telah mempresentasikan maju satu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya baru akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih. Yang salah satunya jadi imam, dan yang lainnya jadi makmum. Yang berdiri di depan itu siapa? Nah, itu sholat berjamaah. Imam kalau sholatnya adalah maghrib, isya, subuh, suaranya dikuatkan dan makmum mendengarkan. Ya, jadi kalau sholat kan, sholat tidak boleh ikut sendiri, imam baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, dan tidak boleh. Kenapa? Karena nanti mengganggu yang lainnya. Karena syarat sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Keadaan tenang, tidak berisik. Bisa dipahami? Bisa. Kalau tadi sudah presentasi maju menjelaskan hasil tugas kalian, luar biasa. Untuk selanjutnya kalian harus lebih semangat lagi, lebih kompak Lagi. lagi. Jadi kalau temannya kerja, yang lain ikut bantu kerja juga. Kan namanya tugas Baik, tadi sudah maju 4 kelompok. Nah, kelompok ini Pak Guru akan memberikan hadiah kepada kelompok yang terbaik, yang baik, yang cukup baik. Beda-beda hadiahnya sesuai dengan hasil kerjanya. Siapa yang baik, pasti dia dapat yang terbaik, pasti dapat yang terbaik juga. Baik, yang terbaik setelah Pak Guru nilai, yang terbaik adalah kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan untuk menerima hadiah, yaitu pena dari Pak Guru supaya kalian bisa pakai untuk belajar toh. Ayo maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Judul lagi jangan kita. Oke. Nah, baik, silakan duduk kembali pada hadiah tuh kelompok 2. Kelompok 1 juga sudah, kelompok 3 sudah semua. Oke. Baik anak-anak, kita belajar kita hari ini tentang sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama, 2 orang atau lebih. Satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Kemudian syarat sholat berjamaah, kemudian adalah syarat imam dan syarat makmum. Baik anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan tugas rumah kalian seperti biasa, bekerja di rumah, yaitu halaman 166, halaman 166, yaitu bagian C tentang soal uraian. Dikerja, itu soalnya cuma 3 saja, dikerja di rumah, minggu depan dikumpul. Kemudian minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi kalian belajar baik-baik materi yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada Tuhan majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.